3, 2, 1, 0. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UJM Channel. Nah, untuk video kali ini saya akan memperkenalkan alat ukur untuk mengukur kapasitansi ya, atau alat ukur untuk kapasitor. Nah, kali ini yang akan saya perkenalkan adalah tipe UA6013L. Ini dilengkapi dengan baterai 9 volt ya, baterai 9 volt yang kotak gitu. Nah, di sini aku rank penilaiannya dari 200 picofarad sampai 20 milifarad. Nah, di sini dilengkapi dengan tombol potensio untuk mengadjust nilai, dan di sini juga ada hold, dan di sini ada untuk lighting ya, untuk menyalakan LCD atau layar. Di sini di bawah ada dan juga ini dilengkapi dua kabel sama penjepit buayanya. Nah, di sini untuk CX minnya itu kabel yang warna hitam ya. Nah, untuk CX plusnya itu bebas ya, mau yang kiri atau yang kanan. Nah, di sini cuman ada keterangan maksimum 36 volt DC, dan yang sebelah kirinya itu 200 mA pius. Biasanya sih saya pakai yang ini. Nah, ini alat ukur buat kapasitor. Nah, ini untuk bengkel-bengkel dinamo ini sangat penting ya, karena untuk mengukur kapasitor untuk dinamo yang menggunakan kapasitor, khususnya kapasitor running atau kapasitor starting tipenya. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke pengukuran ya, bagaimana akurasi dari alat ini. Nah, menurut saya ini yang lumayan bagus akurasinya ya. Oke, lanjutkan. Di sini saya punya dua kapasitor. Nah, dua kapasitor yang ukuran 4 mikro sama 14 mikro. Nanti kita akan ukur pakai alat ini ya. Nah, 14 sama 4. Oke, yang 4 dulu ya. Nah, yang 4 kita lihat dulu. Di alatnya di sini ranknya itu ada 200 picofarad sampai 20 milifarad. Nah, ini untuk yang 4 mikro berarti kita gunakan yang di atas 4 mikro, tapi yang terdekat ya. Yang terdekat di atas 4 mikro adalah 20. Nah, kita gunakan 20 mikrofarad. Kita lihat akurasi dari alat ini ya. Nah, ini bebas ya, karena kalau kapasitor jenis starting atau running itu nggak ada plus min. Jangan lupa sebelum diukur kita korsletin dulu ya. Nah, ini jadi satu. Takutnya masih ada arus yang tersimpan di sini. Nah, kita coba langsung ukur berapakah nilainya. Nah, di sini 3,98 mikro ya kan. Di sini 3,98, 3,99. Dan di labelnya itu adalah 4 mikro. Artinya kapasitor ini masih sangat bagus dan layak digunakan. Karena toleransi masih masuk dari toleransi label yang ada di kapasitor ini, yaitu plus minus 5%. Oke, kita lanjut ke yang satu lagi, yaitu yang ukuran 14. Nah, 14 ini bebas ya, masih jangan lupa dikonsletin dulu atau ditempelin dulu antara kaki kiri dengan kaki kanannya. Takutnya masih ada arus yang tersimpan. Oke, kita coba ukur lagi. Nah, 14 mikrofarad. Nah, terukur di situ 14,0506. Nah, kita fungsikan tombol hotnya ya. Nah, dia itu akan diam, nggak bakal bergerak lagi, udah terkunci. Nah, ini tombol yang satu lagi ada yang warna kuning, itu untuk lighting, nyala di lampunya.
Nah, dia nggak usah dimatikan karena otomatis dia akan mati sendiri. Nah, itu fungsi tombolnya ya. Oke, ini berarti juga kapasitor masih sangat bagus. Dan oke, lanjutkan ke kapasitor yang selanjutnya. Nah, oke, lanjutkan. Ini di sini ada kapasitor tipe starting. Yang tadi kan running, ini starting 200 mikrofarad sama ini juga 250 mikrofarad. Nah, 250 volt AC. Oke, kita akan coba ukur ya. Ini udah saya konsletin dulu ya tadi ya, udah saya gabung begini. Jadi tidak ada arus yang tersimpan. Di sini tertera 250 mikrofarad. Artinya ini juga harus diubah. Jangan lupa. Ya, diubah ke di atas 250, berarti dia ranknya masuk ke 2000. Nah, 2000 kita jepit. Nah, ini kapasitor masih sangat bagus. Di sini 292 293 ya, padahal di labelnya itu cuman 250 mikrofarad. Terukur 290 mikrofarad untuk kapasitor starting. Nah, oke, yang selanjutnya satu lagi untuk kapasitor starting, kita coba di tes. Nah, ini sudah dikonsletkan juga tadi. Jangan lupa sebelum dicek dikonsletkan dulu, takutnya masih ada arus yang tersimpan. Ini 250 mikrofarad. Kita dekat blur ya. Tuh, terukur 281. Ya kan? Ini masih sangat bagus dan layak digunakan. Ya kan? Tuh, 281, isinya 250 mikrofarad. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya nih. Di sini saya ada kapasitor yang ukurannya kapasitor running ya ini ya. Kita lihat ukurannya 15 mikrofarad. Tuh, 15 mikrofarad. Kita akan ukur ini, cuman kapasitornya sudah lama, apakah masih bagus atau enggak. Jangan lupa nih dipindah karena 15 mikrofarad, berarti kita kasih rank yang 20 karena di atas 15 ya. Ini masih oke. Kita cek. Nah, ini udah dikonsletkan dulu tadi. Kita ukur berapa nih? Di labelnya 15 ya. Terukur 13 mikrofarad itu. Artinya nilai dari yang ada di body itu dia sudah turun ya, sudah tidak sesuai. Sudah ada pengurangan karena sudah lama. Nah, ini di sini toleransinya 5%, minus 5% plus 5%. Tinggal dihitung aja nanti. Itu 15 mikrofarad, 15%-nya berapa gitu. Ntar tinggal dikurangi 15 dikurangi 5% yang tadi. Kalau masih masuk, masih boleh digunakan. Tapi kalau biasanya saya kalau udah 13 begini, udah langsung saya ganti. Ya, udah berkurang 2 mikro. Oke, yang selanjutnya nih masih kapasitor yang sudah lama juga. Kita lihat ini. Di sini labelnya berapa ini? Kita lihat. 15 mikrofarad ya kan? Tuh. Blur ya. Blur. Nah, 15 mikrofarad kita akan ukur, ini masih dengan rank yang sama tadi 20 mikrofarad ranknya. Kita akan ukur. Tuh. Di bodinya tertera 15 mikrofarad. Saat diukur ya kan, tuh ternyata dia cuma 11,51. Nah, kan ini sudah berkurang lumayan banyak. Artinya ini sudah tidak layak pakai. Nah, ini kalau diukur pakai multimeter yang analog, dia pakai jarum, dia akan kebaca gitu. Karena nggak tahu nilainya sisanya berapa gitu. Nah, untuk pakai tipe yang digital ini yang UA6013L ini akurasinya lumayan bagus. Artinya nih kapasitor sudah kebaca nih 11,51 mikrofarad.
Kalau pakai yang analog ini nggak kebaca nilainya berapa. Cuman memang akan jarum itu akan jalan set ke kanan, ntar balik lagi ke kiri seperti itu. Oke, gitu sekian untuk video kali ini, alat ukur kapasitor yang sangat direkomendasikan buat bengkel-bengkel dinamo yang terutama untuk dinamo yang satu pas ya, yang ada kapasitornya. Nilainya bisa terukur sangat jelas. Jadi kita tahu gitu kapasitor itu harus diganti atau enggak, atau sudah masih sesuai dengan nilai yang ada di label bodinya itu atau enggak. Kalau sudah enggak sesuai dan pengurangannya sangat banyak, artinya harus kita ganti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.